Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama untuk saya. Kemungkinan ini akan menjadi pertemuan rutin ya Pak Saif ya. Hari Ahad pertama setiap bulan, dan mungkin nanti kita akan mencari satu rujukan untuk dijadikan panduan dalam kajian ini karena sifatnya rutin. Tetapi karena ini masih pertama, saya ingin membawakan tema yang sifatnya aktual, yang tidak ada sambungannya dengan materi seperti misalnya kita membahas kitab. Baik jamaah sekalian, ada dua kasus yang menurut saya menarik untuk kita analisis. Yang pertama adalah perpindahan agama Putri Bung Karno dari Islam menjadi Hindu. Yang mau kita bahas adalah bukan perpindahan agamanya, tetapi yang mau kita bahas adalah bagaimana sikap Islam terhadap orang yang keluar dari Islam. Maksudnya nanti kita akan bahas sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kasus yang juga ramai ketika ada seorang aktivis sosial, aktivis media sosial maksud saya, mengatakan bahwasanya dia berislam, dia percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, tetapi dia tidak percaya bahwa seorang muslim itu terikat keharusan untuk melaksanakan syariat Allah. Ini menjadi polemik di media sosial, dan kita tidak membahas itu secara spesifik, tetapi mengembalikan kepada sebetulnya pokok masalahnya ada di mana. Problem kenapa muncul pandangan-pandangan seperti ini itu dari mana sumbernya. Saya mencoba mencari, merenung-renungkan dan mencari apa sih sumber masalahnya. Ternyata salah satu sumber masalah, bukan satu-satunya sumber masalah, salah satu sumber masalah yang sangat penting kenapa menyebabkan pandangan banyak orang tentang dua kasus ini menjadi terbelah, itu adalah karena problem dalam mengenali Allah, problem dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, dalam mengenal Allah itu ada dua pendekatan. Maksud saya ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah mengenal Allah secara subjektif. Ini biasanya kelemahan manusia di situ. Memandang pihak lain itu dengan subjektivitas dirinya. Contoh misalnya, ketika dia menyikapi seseorang, di mana seseorang itu
punya sesuatu yang mengecewakan dirinya, maka dia akan mensifati orang itu dengan ciri subjektivitas dia. Misalnya apa? Oh, dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Nah, penilaian terhadap sosok orang itu adalah dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya ketika dia pernah kecewa dengan orang itu. Ini kecenderungan pertama manusia dalam menilai pihak lain itu adalah dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya. Termasuk misalnya contoh yang aktual. Contoh yang aktual misalnya ada sebagian orang yang menolak pendekatan vaksinasi untuk mengatasi COVID-19 karena dia lebih melihat kepada berita-berita yang mengatakan ada efeknya ini itu dan seterusnya. Lalu kemudian karena itu merupakan kebijakan presiden, maka kemudian ketika presiden membuat keputusan untuk melakukan vaksinasi, maka kemudian presidennya dihujat. Itu adalah presiden yang nggak benar, mencelakakan rakyatnya, bla bla dan seterusnya. Padahal kalau seandainya kita balik, oke, berarti Anda mensifati pihak lain, dalam hal ini adalah presiden, dengan sifat-sifat mengikuti subjektivitas dirinya. Sekarang kita balik, seandainya Anda yang jadi presiden, apa yang Anda lakukan mengatasi pandemi seperti ini? Dia mikir, iya ya, kalau saya yang jadi presiden, masa saya diam saja? Nanti saya dihujat oleh rakyat saya dong. Pada akhirnya kalau dia objektif, kemungkinan besar dia akan melakukan kebijakan yang sama. Itu menandakan apa? Seringkali orang itu memandang pihak lain itu dengan dipengaruhi subjektivitas dirinya. Demikian pula seorang suami melihat istrinya, istri melihat suaminya, kita dalam melihat teman kita, kita sebagai murid melihat guru kita. Ada guru yang kemudian disebut guru yang baik, ada guru yang disebut guru yang jahat. Padahal guru yang disebut jahat itu hanya karena apa? Pernah menghukum dirinya dan mengecewakan dirinya. Lalu kemudian sifat yang diberikan kepada guru itu kemudian berubah. Sedangkan guru yang selalu memakluminya disebut sebagai guru yang baik. Berarti apa? Tidak objektif, dipengaruhi oleh subjektivitas dirinya. Nah, kecenderungan yang kedua, dan ini yang sebetulnya yang lebih benar, yaitu ketika kita melihat pihak lain itu dengan cara mencoba berdiri dalam posisi pihak lain itu. Misal, andaikan saya sebagai guru mendapati murid yang seperti saya, sering terlambat, ngomong sendiri, kira-kira apa yang saya lakukan seandainya saya dalam posisi guru? Nah, ketika dia bisa membandingkan seperti itu, maka dia menilai dengan objektif. Nah, jamaah sekalian, problem ma'rifatullah, mengenal Allah, itu ternyata problemnya juga sama seperti kita mengenal tadi itu. Ada dua kecenderungan, subjektif sama objektif. Nah, orang yang mengenal Allah dengan cara subjektif itu contohnya adalah Yahudi. Yahudi ketika mereka mengatakan Allah itu faqirun wa nahnu aghnia, Allah itu miskin dan kami yang lebih kaya, itu karena dipengaruhi oleh pengalaman subjektivitasnya. Ketika dia merasa bisa melakukan sesuatu, sedangkan pertolongan Allah yang ditunggu-tunggu tidak datang, akhirnya kemudian membuat sifat kepada Allah dengan Allah itu miskin, Allah itu pelit, sedangkan kamilah yang kaya dan kamilah yang dermawan, misalnya seperti itu. Nah, ini cara pandang seperti ini kan cara pandang subjektif. Nah, jamaah sekalian, maka kita perlu mengembalikan cara kita mengenal Allah itu dengan cara yang objektif, yaitu menurut kepantasan bagi Allah.
menurut martabatnya Allah. Jangan mensifati Allah dengan subjektivitas diri kita sendiri. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan la ikraha fid din, apa artinya? Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Ditambah dengan subjektivitas dirinya, bahwa dia lebih condong melihat sisi Allah adalah sisi yang menguntungkan dirinya, seperti seorang murid yang cenderung melihat guru itu pada sisi yang menguntungkan dirinya. Ketika guru itu tidak pernah marah, guru itu tidak pernah memberi hukuman pada dia, maka poin itu yang menjadikan cara dia mensifati guru itu sebagai guru yang baik. Padahal Allah kan punya dua ciri yang seringkali bertolak belakang. Contoh, Allah itu Ghafurun Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi di ayat yang lain Allah menyebut Syadidul Iqab. Allah itu Maha keras siksanya. Coba, manusia mengikuti subjektivitasnya akan lebih melihat Allah dengan sifat apa? Tentu lebih senang mensifati Allah dengan sifat yang menguntungkan dirinya, yaitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun. Itu saja yang dilihat. Sehingga ketika ada orang yang tidak memilih Islam, apalagi didukung dengan pemahaman yang keliru terhadap la ikraha fid din, lalu kemudian mengatakan orang murtad itu nggak apa-apa kok di dalam Islam. Allah sendiri mengatakan tidak ada paksaan di dalam mengambil Islam. Coba, akhirnya apa? Akhirnya dia mensifati Allah itu dengan tidak sesuai martabatnya Allah, tidak sesuai dengan kepantasan untuk Allah. Nah, ini tidak benar. Itu kan mirip dengan kita mensifati presiden dengan sifat yang tidak pantas sesuai dengan jabatan presiden itu. Ya. Contoh misal saja, ketika presiden kemudian mengirim pasukan ke Papua, berarti apa? Memerangi pihak lain. Andaikan kita hanya melihat sisi itu, maka kita akan mensifati presiden dengan sifat, oh presiden itu kejam, presiden itu jahat, karena mengirim pasukan untuk memerangi rakyatnya sendiri. Karena kan penduduk Papua itu bagaimanapun kan rakyatnya sendiri. Seandainya itu yang dipotret. Tetapi karena kita memiliki permakluman sebagai posisi presiden yang tugasnya menjaga kedaulatan negara, maka kita mudah ngerti, oh itulah cara presiden dalam menunaikan tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu presiden tidak jahat, justru presiden baik, sedang melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan negara. Sama dengan ayat ini, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam mengambil Islam ini. Ayat ini jangan dilepaskan dari mensifati Allah sesuai dengan martabatnya Allah. Jamaah sekalian, mari kita melihat posisi-posisi Allah sehingga kita kemudian menilai Allah secara objektif. Pertama, Allah itu siapa? Allah itu yang paling utama dan kita semua mengimaninya. Allah itu posisinya apa? Allah itu Khaliqun, pencipta. Sepakat semua Allah itu pencipta? Jangankan kita, Pak, masyarakat jahiliyah zaman Nabi pun mereka mengakui bahwasanya Allah itu pencipta. Nah, mari kita sifati Allah dengan sifat yang sesuai martabatnya. Coba kita bandingkan dulu seandainya diri kita yang menjadi pencipta. Seandainya bapak-bapak dalam posisi sebagai pencipta, pembuat, maka konsekuensi sebagai pencipta itu apa saja? Konsekuensi sebagai pencipta adalah bahwa
yang membuat dia adalah pemiliknya. Betul nggak? Berarti pemilik semua ini adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa. Yang kedua, yang berhak mengatur ciptaannya sendiri siapa? Ya Allah juga. Maka menjadi wajar apabila Allah menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan Al-Quran supaya mengatur ciptaannya sendiri. Lalu kemudian ketika memberikan hidayah atau tidak memberikan hidayah, itu juga hak prerogatif Allah. Sama seperti sekarang kita lagi rame tentang presiden memilih calon panglima TNI. Ada yang bilang harus rotasi lah, ada yang bilang tidak harus rotasi. Tapi undang-undang mengatakan tidak ada keharusan rotasi urut. Angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat itu enggak ada. Kenapa? Supaya memberi kewenangan penuh kepada presiden untuk memilih siapa yang dianggap cakap. Nah ini kan sama. Presiden cuma mimpin loh, manusia biasa. Dia bukan pencipta Indonesia, tetapi dia punya kewenangan yang dimaklumi oleh rakyatnya. Allah pencipta langit dan bumi, termasuk kita manusia, objek yang diciptakan oleh Allah SWT. Maka kita harus memiliki permakluman ketika Allah akan mengatur kita dengan ketat. Ya maklumlah. Dan Allah punya kewenangan memilih siapa yang dikasih hidayah dan siapa yang tidak dikasih hidayah. Itu haknya Allah. Tidak bisa kita kemudian mengatakan gara-gara Allah tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, lalu kita bilang Allah tidak adil. Nah ini berarti apa? Mensifati Allah secara subjektif. Atau seperti karena dirinya pernah dikasih musibah oleh Allah, lalu kemudian mengatakan Allah tidak adil kepada saya. Kenapa saya dikasih musibah, yang lain tidak dikasih musibah? Padahal Allah itu tetap adil seandainya orang melihat Allah dengan cara yang objektif dan mengandaikan dirinya dalam posisi itu. Jamaah sekalian, Allah adalah sebagai pencipta. Konsekuensinya ini panjang sekali. Konsekuensinya panjang. Dan seringkali orang berhenti pada keimanan Allah itu pencipta, tetapi putus dengan konsekuensi dari posisi itu. Putus dari kesadaran bahwa Allah punya konsekuensi lanjutan terkait dengan posisi itu. Pengakuan bahwa Allah pencipta, iya diakui, tetapi konsekuensinya seolah-olah tidak diakui. Kemudian yang kedua, siapakah Allah? Pertama tadi Allah pencipta. Yang kedua, Allah itu siapa? Allah itu Malikal Mulki. Allah itu raja di raja. Lahu mulkus samawati wal ardi. Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Jamaah sekalian, pemilik kerajaan, dengan kata lain Allah itu raja. Betul ya? Raja itu jabatan politik atau jabatan apa, Pak? Raja itu jabatan politik. Maka tidak heran kalau di dalam ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang sebetulnya itu relevansinya adalah karena Allah memiliki jabatan politik yang absolut, yaitu raja alam semesta. Jamaah sekalian, kenapa umat manusia di zaman modern kemudian mencari sistem politik dan menemukan namanya demokrasi? Demokrasi itu adalah cara membagi kewenangan dan kekuasaan supaya tidak dipegang satu orang. Kenapa? Mereka punya pengalaman sebelumnya ketika kekuasaan itu dipegang satu orang secara mutlak dan absolut, maka kekuasaan selalu bertendensi melahirkan kezaliman. Maka kemudian dibagi, Pak. Eksekutif itu tugasnya presiden. Legislatif itu kemudian tugasnya wakil-wakil rakyat. Presiden nggak punya kewenangan untuk membuat perundang-undangan. Kemudian pelaksanaan hukum yang disebut dengan yudikatif itu diserahkan kepada lembaga peradilan. Presiden juga tidak bisa masuk ke kekuasaan ini. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya biar
Tidak ada manusia yang menguasai secara absolut tiga kekuasaan ini sehingga akan melahirkan kezaliman. Nah, yang tidak menganut teori ini adalah raja. Raja itu pemegang tiga-tiganya, Pak. Raja itu adalah sebagai penguasa eksekutif, raja juga pembuat undang-undang legislatif karena dia punya kekuasaan absolut, dan raja juga yang akan menunjuk tangannya untuk ngasih hukuman. Kalau menurut perasaannya orang ini layak dihukum mati, tinggal bilang algojonya, hukum mati dia. Berarti apa? Pelaksana undang-undang, penegak hukum itu juga raja. Nah, Allah di dalam Al-Quran disebut dengan raja, bukan presiden. Artinya apa, Pak? Konsekuensi dengan jabatan politik itu apa? Allah memegang kendali terhadap tiga kekuasaan ini secara absolut. Allah adalah eksekutif, Allah juga legislatif, Allah juga yudikatif. Dan apakah itu salah bagi Allah sebagaimana salah bagi manusia? Tidak. Karena Allah dibingkai oleh Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga ketika Allah memegang kekuasaan itu secara absolut, maka tidak akan melahirkan kezaliman. Justru itu merupakan mensifati Allah sesuai dengan martabatnya Allah. Karena Allah adalah pencipta, tidak dibantu oleh siapapun. Ketika Allah mencipta ini semua tanpa dibantu siapapun, maka menjadi konsekuensi logis bahwa Allah memegang kendali ketiga kekuasaan ini secara absolut, dan kita hanya rakyat dalam tanda kutip yang harus tunduk kepada kekuasaan Allah. Lalu kemudian ketika Allah ingin melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan kerajaannya, apakah itu salah bagi Allah? Tidak. Apa di antara tugas Allah menjaga kedaulatan kerajaannya? Yaitu memastikan seluruh ciptaannya, seluruh warganya dalam tanda kutip, seluruh rakyatnya yang seluas langit dan bumi ini untuk tunduk mutlak kepada Allah. Betul? Tunduk mutlak kepada Allah. Tetapi Allah membuat pilihan yang sekilas dilematis, yaitu apa? Allah mentakdirkan salah satu makhluknya bernama manusia memiliki akal. Padahal konsekuensi akal itu bisa memiliki opsi ya atau tidak ketika menerima sebuah perintah. Gara-gara akal dia punya opsi ya atau tidak. Seandainya manusia tidak diberi akal, opsinya tunggal, iya saja. Seperti opsi yang dimiliki malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum, tidak pernah melanggar perintah Allah, karena Allah tidak beri opsi untuk tidak. Ibaratnya itu program yang diinstal pada diri malaikat itu, programnya itu nggak ada yes atau no, tetapi cuma yes saja. Sedangkan program yang diinstal pada manusia itu bisa yes atau no. Coba, Allah raja yang absolut tetapi punya rakyat yang bisa ya dan tidak. Dilema enggak, Pak? Sekarang bagaimana cara Allah menjaga kedaulatannya supaya seluruh warganya dalam tanda kutip itu tunduk kepada Allah padahal dianugerahi akal? Gimana caranya? Kan kita tadi ya, supaya kita bisa objektif membayangkan kitalah yang akan mengatur manusia itu, betul nggak? Gimana ya caranya? Manusia punya anugerah akal, punya opsi ya atau tidak, tetapi Allah harus menjaga kedaulatan kerajaannya, mereka semua harus tunduk kepada Allah. Maka kemudian Allah turunkan konsep, namanya konsep iman. Iman kepada Allah, iman dengan
kepada Allah dengan seluruh jabatannya, dengan nama dan sifatnya. Ketika manusia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada Rasulullah, itu tandanya bahwa orang itu memilih untuk selalu yes dan membuang opsi no pada dirinya. Berarti di tengah-tengah manusia, kelompok yang selalu taat kepada Allah itu siapa, Pak? Orang beriman. Inilah yang kemudian dijadikan satu rangkaian oleh Allah. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Bahwa ada satu hubungan keterkaitan antara Allah, Rasulnya dan orang beriman sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena satu kesatuan ini akan berhadapan dengan kelompok yang selalu memilih no. Siapakah kelompok yang selalu memilih no? Itu diistilahkan dengan kalimat kafir atau musyrik. Kelompok beriman membuat opsi selalu yes, sedangkan orang kafir selalu opsinya no. Nah, maka kemudian cara Allah menjaga kedaulatan kerajaannya adalah dengan cara memanfaatkan kelompok yang selalu yes untuk menghadapi kelompok yang selalu no. Itulah makanya keluar firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka wahai rakyatku, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang sudah menyatakan taat kepadaku. Perangilah siapa? Kelompok yang belum mau taat kepadaku. Perangilah mereka. Nah, dengan cara seperti ini, jamaah sekalian, kita bisa menggabungkan, memahami la ikraha fiddin dengan ayat yang memerintahkan memerangi orang kafir. Jamaah sekalian, apa sih tujuan memerangi itu? Tujuan memerangi itu cuma satu, menaklukkan. Dan perang itu adalah instrumen politik, bukan instrumen dendam. Kalau seandainya instrumen dendam, harusnya apa? Terhadap kelompok yang membangkang kepada Allah harusnya apa? Ya dibunuh satu persatu. Coba dua kelompok berperang, kelompok A berperang melawan kelompok B. Ketika kelompok B kemudian mengibarkan bendera putih, perang masih berlanjut enggak? Tidak. Kenapa? Tujuan perang adalah menaklukkan, bukan membunuh. Berarti jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di balik perintah perang itu sebetulnya sama posisinya dengan presiden ketika mengirim pasukan memerangi kelompok pemberontak di Papua. Ketika masyarakat bisa memaklumi kebijakan presiden itu sebagai cara menjaga kedaulatan negaranya, kenapa banyak orang yang kemudian salah paham? Ayat yang memerintahkan orang beriman memerangi orang kafir itu dianggap ayat radikal. Loh, kok bisa beda? Presiden tidak dianggap radikal, tetapi Allah kemudian disebut agamanya radikal gara-gara ada perintah memerangi orang kafir. Ini kan berarti apa? Berarti cara dia memahami Allah, ma'rifatullahnya itu nggak sempurna, Pak. Mengikuti subjektivitas dirinya. Dan itu adalah dipengaruhi oleh pandangan orang kafir. Orang kafir mengatakan bahwa Islam itu agama radikal, agama teroris. Kenapa? Ya iyalah, dia dalam posisi objek yang disuruh diperangi. Bentuk kemarahan dia adalah, oh ini agama nggak bener ini. Saya kan manusia juga, kenapa saya disuruh diperangi? Lalu kemudian pikiran itu dibawa kepada komunitas umat Islam, umat Islamnya ikut terpengaruh,
mengatakan agamanya radikal gara-gara agamanya menyuruh memerangi orang-orang kafir. Ini karena tidak memahami permasalahan ini secara global, sehingga sesuatu yang pada manusia, pada presiden itu bisa dimaklumi, tetapi pada Allah kemudian menjadi, kok ini kan sebuah kejahatan, Pak. Sebuah kejahatan, dan saya nggak terima itu. Saya tidak terima kalau ada orang beriman, orang Islam, lalu kemudian mengikuti narasinya orang kafir, bahwa bukti agama Islam itu agama radikal adalah ada ayat yang memerintahkan memerangi orang kafir. Saya nggak terima, Pak. Kenapa? Itu berarti terhadap presiden bisa memaklumi, terhadap Allah tidak bisa memaklumi. Nah, jemaah sekalian, lalu hubungannya dengan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Itu hubungannya apa? Di satu sisi ayat memerintahkan memerangi orang kafir, di sisi lain ayat mengatakan tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Kan tadi saya bilang, Pak, tujuan memerangi itu apa? Tujuan memerangi tadi apa? Menaklukkan, bukan memaksa menjadi Islam. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika membriefing pasukannya, ketika mengirim pasukan, itu pasti dikasih 3 opsi. Kamu kalau serang musuhmu, kasih pilihan kepada musuh yang kamu mau perangi itu. Apa, Pak, pilihannya? 1, kalau Anda masuk Islam, maka langsung menjadi saudara kami. Kalau Anda membayar jizyah, jizyah itu apa? Pajak bukti ketundukan yang dihitung per kepala. Kalau Anda membayar jizyah, maka tidak kami perangi, kami pulang, karena Anda telah menyatakan tunduk. Dan dia masih bisa melaksanakan agamanya semula. Yang ketiga, kalau 2 opsi ini ditolak, maka opsi ketiga adalah kami akan memerangi Anda sampai Anda tunduk. Berarti, nah ini pentingnya kita memahami Islam secara apa namanya, komprehensif itu. Jamaah sekalian, la ikraha, ikrah itu kalau dalam bahasa fikih itu disebut mukrah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ